Perintah Kaisar Naga. Bab 3741-3750. Bab 3741 Apakah kamu belum mati? Saudari Binglu, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan Tuan Chen? Apakah kepala istana terlalu menganggapnya tinggi? Setelah Chen Ping dan kepala istana pergi, seorang suci bertanya kepada Binglu. Tentu saja, kita harus mendengarkan. Ini adalah perintah penguasa istana. Kita harus mematuhinya. Namun, jalan menuju kutub sangatlah sulit, dan bahkan ketika kita mencapai kutub, akan ada berbagai bahaya. Bertahan hidup maka akan bergantung pada itu tergantung pada takdir mereka sendiri. Maksud Binglu sangat jelas, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Chen Ping. Awalnya, sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke daerah kutub dengan kekuatan mereka, tetapi bahkan lebih merepotkan lagi jika Chen Ping sebagai beban. Dan mereka harus mematuhi perintah Chen Ping, orang-orang suci ini tidak yakin sama sekali. Ya, jika hidupmu dalam bahaya, siapa yang akan peduli ketika kamu mencapai titik ekstrim? Aku tidak akan melindungi orang itu. Gadis suci itu memutar matanya dan berkata, mari kita dengarkan saja Suster Binglu. Orang itu memberi perintah, biarkan dia melakukannya sendiri. Kata orang suci lainnya, oke, ayo terus berlatih. Kita akan berangkat lusa. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang bisa kembali. Binglu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk terus berlatih. Chen Ping di sisi lain merasa sedikit tidak nyaman setelah meninggalkan ruang itu, lagi pula, apa yang dia katakan memang menyakitkan. Dia juga tahu bahwa orang-orang suci ini akan mematuhi perintahnya di bawah tekanan Tuan Istana. Tetapi setelah meninggalkan Istana Guanghan, belum pasti apakah orang-orang suci ini akan mendengarkan saya. Jika segala sesuatunya berantakan karena perbedaan pendapat, ini bukanlah hasil yang diinginkan Chen Ping. Chen Ping berencana untuk meringankan hubungan dan mengikuti orang-orang suci ini. Jika Anda ingin memudahkan hubungan Anda dengan seorang wanita, satu-satunya cara adalah dengan membeli. Orang-orang suci ini terkunci di ruang budidaya itu, dan mereka pasti tidak akan dapat menghubungi pihak luar selama periode ini. Dan jika ada beberapa hal tambahan yang dapat membantu dalam kultivasi, orang-orang suci ini pasti akan bahagia. Memikirkan hal ini, Chen Ping meninggalkan istana Guanghan dan langsung menuju kota Nanjing. Chen Ping ingin membeli beberapa barang yang dapat digunakan oleh orang suci di Paviliun Wantong. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk meringankan hubungan. Chen Ping datang ke kota Nanjing, menemukan Paviliun Wantong, dan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Penatua Xia. Dengan token ini, Chen Ping dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di Paviliun Wantong. Chen Ping membelikan beberapa ramuan rumput peri untuk orang-orang suci itu, serta beberapa pil kecantikan favorit wanita dan sejenisnya. Meskipun memurnikan hal-hal ini tidak merepotkan, di dunia surga dan bumi ini, apoteker sangatlah langka dan berharga, sehingga pil sederhana pun sangat berharga bagi banyak biksu di dunia surga dan bumi. Chen Ping juga membeli beberapa bahan untuk mantra dan bersiap untuk menggambar sendiri beberapa mantra, yang dapat membantu para orang suci bertahan untuk sementara waktu bila diperlukan. Tuan Chen, Anda membeli begitu banyak barang, apakah Anda akan pergi ke kutub? Pada saat ini, Master Paviliun Qian, yang merupakan penanggung jawab kota Nanjing, melihat bahwa Chen Ping telah membeli banyak barang, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan berangkat lusa, jadi saya datang ke Paviliun Wantong Anda untuk membeli beberapa barang untuk kebutuhan yang tidak terduga. Mendengar jawaban tegas Chen Ping, Master Paviliun Qian memandangnya dengan heran. Sekali pandang, saya mendengar bahwa ujian perjalanan kutub ke Istana Guanghan ini sangat berat. Saya tidak menyangka Chen Ping akan lulus. Menurutnya, tidak mudah bagi Chen Ping, yang memiliki kultivasi tingkat ketiga di dunia. Alam kesengsaraan, untuk lulus ujian. Saya baru saja melewati keberuntungan. Chen Ping tersenyum ringan. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Master Paviliun Qian, Chen Ping meninggalkan Paviliun Wantong dan hendak kembali ke Istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mesin ajaib itu. Ketika Shen Jizi melihat Chen Ping, dia tercengang. Beberapa orang menggosok mata mereka karena tidak percaya. Kamu belum mati. Shen Jizi mengira Chen Ping akan mati dalam formasi ilusi Istana Guanghan. Kamu belum mati, ini bukan hal yang baik. Chen Ping menepuk tubuhnya dan berkata. Bab 3742 Pasar Bawah Tanah. Ini benar-benar aneh. Apakah kamu melewati formasi ilusi di Istana Guanghan? Tanya Shen Jizi. Tentu saja, saya juga lulus ujian Istana Guanghan. Saya akan pergi ke Kutub Lusa, jadi saya datang ke Paviliun Wantong khusus untuk membeli beberapa barang. Kata Chen Ping tanpa rahasia apapun. Barang-barang yang kamu beli di Paviliun Wantong sangat mahal, kenapa kamu tidak pergi ke pasar perdagangan bawah tanah? Shen Jizi berkata dengan menyesal. Pasar perdagangan bawah tanah.
Chen Ping tercengang. Dia tidak tahu bahwa ada pasar perdagangan bawah tanah di kota Nanjing. Ya, meskipun barang-barang di pasar perdagangan bawah tanah ini tidak merata, Anda masih dapat menemukan barang-barang bagus. Yang penting harganya murah dan Anda bisa mendapatkan harga yang bagus. Informasi tentang penjualan di Paviliun Wantong cukup bagus. Dapat diandalkan. Lainnya tidak ada yang berhasil. Senjizi sepertinya tidak terlalu menyukai Paviliun Wantong. Di mana pasar perdagangan bawah tanah. Chen Ping, yang hendak pergi, tiba-tiba menjadi tertarik. Jika Anda dapat menemukan barang bagus, itu bagus. Senjizi melirik Chen Ping dan mengelus jenggotnya, artinya sangat jelas. Chen Ping juga tidak memiliki bekas tinta, jadi dia mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Senjizi. Mata Senjizi tiba-tiba berbinar, dan dia segera menyimpan koin roh emas ungu itu dan berkata, "Kita semua adalah teman lama, mengapa kamu begitu sopan? Saya akan mengantarmu ke sana, saya yang paling akrab di sana, dan ada kenalan. Jika Anda tidak memiliki kenalan, Anda tidak bisa masuk." Setelah Senjizi mengatakan itu, dia membawa Chen Ping menuju sisi kota Nanjing. Segera, Chen Ping dibawa ke halaman kecil oleh mesin ajaib. Tetapi di halaman sekecil itu, sebenarnya ada 3 biksu dari alam kesengsaraan tingkat kelima di dalam, dan tampaknya ketiga biksu ini hanyalah penjaga. "Senjizi, apakah kamu di sini untuk menipu lagi?" Seorang penjaga berkata dengan bercanda setelah melihat Senjizi. Senjizi juga tidak marah, tapi dia tersenyum dan berkata, "Saya membawa tamu ke sini hari ini, mereka adalah pelanggan besar. Kalian semua memiliki mata yang cerah. Jika Anda menyinggung pelanggan besar, Anda tidak akan merasa baik." Ketiga penjaga itu memandang Chen Ping, dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia terlihat biasa saja. Dia tidak terlihat seperti orang kaya, jadi mereka tidak mempercayainya. Tapi saat ketiga penjaga menyerang Chen Ping dalam jumlah besar, Chen Ping langsung membuang 3 koin roh emas ungu. "Ini hadiah untukmu," kata Chen Ping dengan tenang. Ketiga penjaga itu tercengang ketika mereka melihat koin roh emas ungu di tangan mereka. "Kalian pasti tahu kalau spirit koin emas ungu ini setara dengan 1 juta spirit koin biasa," ketiga penjaga itu tercengang. "Siapa yang memberi imbalan begitu banyak? Ini pasti pelanggan besar. Tuan, silakan masuk, kami buta." Ketiga penjaga itu langsung bersikap sopan kepada Chen Ping. Senjizi berkata dengan arogan, "Sudah kubilang, ini pelanggan besar, tapi kamu masih tidak percaya." Senjizi membuka pintu dan masuk. Chen Ping juga mengikutinya dan menemukan bahwa itu adalah ruangan biasa dengan area kecil, dengan beberapa pasar perdagangan bawah tanah di sana. Melihat keraguan Chen Ping, Senjizi dengan ringan menginjak tanah sebanyak 3 kali, dan segera seberkas cahaya menyelimuti Chen Ping dan Senjizi. Kemudian terjadi ledakan cemerlang, dan Chen Ping serta yang lainnya datang ke dimensi lain. Ada banyak biksu yang lewat di sini, dan sangat ramai. Dan ini seperti pasar, dengan berbagai kios di kedua sisinya. Paviliun Wantong ini dikelola dengan ketat dan tidak boleh ada pasar swasta, jadi pasar perdagangan bawah tanah ini hanya boleh berada di ruang terbuka ini. "Kita harus selalu waspada dengan Paviliun Wantong," kata Senjizi tak berdaya. Chen Ping memandangi pasar perdagangan bawah tanah yang ramai dan tidak bisa tidak mengagumi orang-orang di balik pasar yang benar-benar menciptakan ruang untuk menyelenggarakan pasar. Bab 3743 Tawar-Menawar. Chen Ping mengikuti Senjizi berkeliling pasar meskipun ada banyak barang di kios, sebenarnya tidak ada yang bagus. Namun setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka menemukan sebuah kios di depan mereka penuh dengan orang. "Ayo pergi, pasti ada harta karun di depan. Coba lihat." Senjizi bisa melihat sekilas bahwa ada harta karun dari kios di depan, kalau tidak, tidak akan banyak orang yang menonton. Begitu Chen Ping dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar semua orang berbicara. "Apakah cangkang kura-kura hitam ini palsu? Orang ini bilang dia bisa menahan serangan orang kuat." Dia bercanda. "Seharusnya itu benar, tapi jika kamu mendapatkan selusin cangkang kura-kura hitam sekaligus, kamu akan menghasilkan banyak uang." Meskipun cangkang kura-kura hitam ini memang benar, tapi benda ini harus digunakan dengan jimat. Tidak ada gunanya bagi kami para biksu biasa. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar jimat? 1,5 juta koin roh masing-masing tidak mahal, tapi kamu perlu menemukan jimat kelas atas. Akan sulit bagi master untuk menggambar jimat itu, dan bahkan jutaan koin spiritual saja sudah cukup. Chen Ping tiba-tiba menjadi tertarik setelah mendengarkan diskusi para biksu ini, dan buru-buru masuk. Chen Ping menemukan bahwa pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang tampak agak tua. Ada lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam ditempatkan di depannya. Ukuran cangkang kura-kura ini sebenarnya sama, dan sedikit pun jejak energi spiritual bisa dirasakan di dalam cangkang kura-kura. Chen Ping berjongkok, mengambil cangkang kura-kura hitam dan mengamatinya dengan cermat. Garis-garis cangkang kura-kura hitam ini jelas, dan ada energi spiritual yang keluar dari dalam.
Itu tidak boleh palsu. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini sangat keras, ia hanya dapat digunakan dengan jimat. Jika jimat tersebut tidak terukir pada cangkang kura-kura hitam, benda ini tidak akan sebagus baju besi emas biasa. Jimat bisa digunakan bersama dengan cangkang kura-kura hitam untuk menahan serangan dari master. Itu bukan masalah besar. Adapun seberapa kuat serangan itu bisa ditahan, itu tergantung pada level master jimat yang mengukir jimat itu. Ayo kita cari di tempat lain. Benda ini terlalu tidak berguna. Senjizi menarik, kata Chen Ping. 500.000 koin roh bukanlah jumlah yang kecil di mata para biksu biasa ini, dan tidak ada gunanya memegangnya di tangan Anda. Jika Anda mencari ahli jimat tingkat tinggi untuk mengukirnya, Anda tidak tahu berapa biayanya. Chen Ping sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Senjizi, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia takut pemilik kios akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jika saya menginginkan semuanya, apakah cangkang kura-kura hitam ini bisa lebih murah? Chen Ping bertanya kepada pemilik kios. Kamu ingin semuanya? Pemilik kios memandang Chen Ping dengan heran. Ya, saya ingin semuanya, tetapi harganya pasti tepat. Chen Ping mengutak-atik cangkang kura-kura dengan santai, tidak menunjukkan minat. Pemilik kios memandang Chen Ping, lalu melihat cangkang kura-kura miliknya, dan berkata, ini adalah 13 cangkang kura-kura. Beri saya 5 juta koin roh. Oke, Chen Ping tidak ragu-ragu. Langsung mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dan melemparkannya ke pemilik kios, lalu melemparkan 13 cangkang kura-kura hitam ke dalam ring penyimpanan. Setelah transaksi selesai, Chen Ping bangkit dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Melihat Chen Ping begitu bahagia, pemilik kios menunjukkan sedikit penyesalan di matanya, jika dia tahu lebih baik, dia akan menaikkan harga lebih tinggi. Biksu lainnya terkejut saat melihat Chen Ping membeli cangkang kura-kura hitam dengan begitu gembira. Terutama Senjizi, yang buru-buru menyusul Chen Ping dan berkata, Rekan Tao, saya tidak memberitahu Anda, meskipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelanjakannya seperti ini. Anda membuang-buang uang. Senjizi tampak tertekan, seolah-olah dia mengeluarkan uang untuk itu. Sama seperti uangmu sendiri. Melihat Senjizi seperti itu, Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang ini benar-benar pelit. Saya kira uang lebih penting daripada kehidupan. Apakah ada kios kelas atas di pasar ini? Terlalu lambat untuk berbelanja dari rumah ke rumah. Chen Ping ingin langsung pergi ke kios yang menjual barang-barang mewah. Jika ingin mencari barang bagus di kios biasa seperti ini, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Bab 3744 aturan di sini. Senjizi berpikir sejenak, lalu berbisik, saya tahu pelelangan, tetapi untuk mengikuti pelelangan, setiap orang harus membayar 1 juta koin spiritual, jadi saya akan membayar uangnya untuk Anda, bawa saya silakan. Chen Ping tahu apa arti mesin ajaib itu, orang ini tidak mau mengeluarkan uang. Ketika Chen Ping mengatakan ini, dia segera tersenyum dan berkata, oke, saya akan mengantarmu ke sana sekarang. Saya belum pernah ke sana sebelumnya. Senjizi membawa Chen Ping melewati pasar, dan kemudian datang ke istana. Dan di pintu masuk istana ini, 2 biksu dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 sedang menjaga. Melihat kekuatan penjaga ini, Chen Ping terkejut, dia semakin merasa bahwa pemilik di balik pasar bawah tanah ini luar biasa. Melihat Senjizi dan Chen Ping datang, salah satu penjaga mengulurkan tangannya. Chen Ping tertegun, dan Senjizi buru-buru berkata, beri aku uangnya. Chen Ping akhirnya mengerti dan buru-buru mengeluarkan 2 koin spiritual emas ungu dan menyerahkannya. Melihat koin roh emas ungu, kedua penjaga itu mengelak ke kiri dan ke kanan, lalu mereka berdua melambai ringan pada saat yang bersamaan. Chen Ping dan mesin dewa sama-sama diselimuti aura misterius, aura ini seperti perisai spiritual, membungkus keduanya. Chen Ping sedikit mengernyit, secara naluriah ingin melawan. Jangan bergerak, tidak apa-apa. Ini untuk mencegah nafas bocor keluar. Orang yang masuk tidak boleh menampakkan nafasnya, lalu mengubah penampilannya agar tidak tahu siapa itu siapa. Adalah beberapa orang dalam pelelangan ini. Barang-barangnya sangat berharga, dan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pembeli. Jika ada yang menonton, bukankah itu sangat berbahaya? Senjizi mengikuti Chen Ping dan menjelaskan peraturannya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyadari bahwa ini untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal ini juga untuk mencegah jika banyak orang memperebutkan barang yang sama, pembeli akhir pasti akan diawasi secara diam-diam. Tetapi jika Anda tidak mengetahui identitas pembeli atau bahkan mendeteksi nafasnya, Anda tidak akan tahu siapa dia saat itu. Kamu meninggalkan pelelangan siapa? Chen Ping mengikuti Senjizi ke dalam istana. Saat ini, ada banyak biksu yang duduk di dalam. Namun, tidak dapat dipastikan apakah penampakan biksu tersebut asli atau palsu. Chen Ping mengikuti Senjizi dan menemukan tempat duduk di belakang, duduk dan menunggu dengan tenang.
Sekitar 10 menit kemudian, beberapa biksu masuk satu demi satu. Kemudian pintu istana ditutup, dan seluruh istana terbungkus dalam suatu kekuatan. Waktunya telah tiba, dan pelelangan akan segera dimulai. Beberapa dari Anda adalah orang tua, dan beberapa adalah pendatang baru, jadi saya akan memberitahu Anda peraturannya. Orang dengan harga tertinggi akan mendapatkan semua barangnya. Tidak ada seorang pun di sini mengetahui identitas Anda, jadi jangan berharap untuk menggunakannya. Gunakan identitas Anda untuk menghalangi orang lain, tidak peduli Anda seorang kultivator biasa atau sesepuh sekte, Anda akan diperlakukan sama di sini. Lelang ini hanya mengakui uang, bukan orang-orang. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk menimbulkan masalah di sini, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berjalan perlahan ke atas panggung dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Orang tua ini tidak menyembunyikan auranya, dan kekuatannya di puncak alam kesengsaraan terungkap dengan jelas. Mungkin ini juga untuk lebih mengejutkan orang-orang di tempat kejadian. Kata-kata lelaki tua itu memang sangat efektif, pemandangan yang tadinya sedikit bising kini menjadi sangat sunyi. Melihat semua orang tenang, lelaki tua itu melanjutkan, ada juga aturan di sini, yaitu, Anda harus membelinya dan meninggalkannya tanpa pengembalian atau penukaran apapun. Sebelum menawar, Anda harus melihat nilai barang dengan jelas. Dan merasa itu layak. Tembak saja, jika tidak layak, jangan membelinya. Kalau sudah dapat, beritahu kami itu palsu, kami tidak akan bertanggung jawab. Apa yang dikatakan lelaki tua itu masuk akal. Seperti itulah pelelangan. Pergi dan lihat sendiri. Jika menurut Anda itu layak, maka tembaklah. Jika tidak layak, jangan tembak, tidak ada yang akan membayar untuk pilihan Anda. Saat ini pengalaman setiap orang akan diuji, jika benar-benar membeli yang palsu, Anda akan ditertawakan sampai mati, kehilangan istri, dan kehilangan pasukan. Bab 3745 palsu. Lao Yang, kita semua tahu aturannya, sebaiknya kamu cepat, kita semua cemas. Pada saat ini, seorang biksu berkata kepada lelaki tua itu. Jelas sekali bahwa biksu ini adalah pelanggan tetap dan pasti sangat mengenalnya, jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu harta karun pertama. Kata Lao Yang, lalu melambai. Seorang anggota staf datang membawa barang yang ditutupi kain merah. Ketika kain merah itu diangkat, semua orang melihat sebuah patung, tetapi patung itu terlihat sangat sederhana dan tua, dan sepertinya ada noda karat di atasnya. Tapi saat kain merah itu diambil, nafas perubahan kehidupan tiba-tiba memenuhi udara. Segera setelah itu, Lao yang menyuntikkan energi spiritual ke dalam patung tersebut, dan segera patung itu bersinar dengan cahaya, cahayanya seperti cahaya Buddha, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Melihat pemandangan ini, banyak biksu menjadi gelisah. Bahkan mata mesin dewa menyala dan pantatnya meninggalkan tempat duduknya. Apakah ini patung dewa dan Buddha? Saya paling suka yang semacam ini. Ada banyak dewa dan Buddha yang diabadikan di rumah saya. Nafas Senjizi menjadi cepat dan dia berkata dengan penuh semangat. Chen Ping tidak berbicara, tetapi memperhatikan dengan tenang. Semuanya, patung ini ditemukan di sebuah gua di Gunung Tianmo. Anda juga harus tahu bahwa Gunung Tianmo kami pernah menjadi medan perang antara dewa dan iblis. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di Gunung Tianmo, jadi sangat sulit untuk menyebarkan beberapa harta karun. Itu normal. Meskipun patung ini sedikit rusak dan tua, masih ada pesona yang mengalir di atasnya. Jika ada yang menginginkannya, hanya perlu biaya 5 juta koin spiritual untuk mengambilnya. Tentu saja, penawar tertinggi akan mendapatkannya itu. Jika seseorang menaikkan harga, mungkin juga, harga dasarnya adalah 5 juta. Lao yang memperkenalkan kepada semua orang. Apa yang terjadi tahun ini? Barang pertama adalah barang kelas berat ini. Sepertinya barang peninggalan abadi. 5 juta, harganya tidak mahal, tapi terlalu rusak. Sedikit. Seharusnya ada barang bagus nanti, tunggu dan lihat saja. Banyak biksu yang berbisik. Tapi Senjizi tidak sabar untuk mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menawarkan 5 juta. Chen Ping memandang Senjizi, pria penggerek uang ini, tapi dia tidak berharap untuk menjadi murah hati. Ragu untuk menawar patung rusak ini. Ketika Chen Ping melihat patung itu, dia tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu. Lagi pula, mereka semua terhalang oleh auranya dan tidak bisa memancarkan kesadaran spiritual untuk mendeteksinya. Anda tidak bisa mengetahui apapun hanya dengan melihatnya. Dengan mata telanjangmu, seseorang benar-benar menginginkan barang palsu ini pada pandangan pertama. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara di lautan kesadaran Chen Ping. Apakah ini palsu? Chen Ping tercengang. Tentu saja, para dewa dan Buddha tidak terlihat seperti ini, dan cahaya yang barusan bukanlah cahaya Buddha. Sekelompok orang bodoh pasti belum pernah melihat cahaya Buddha yang sebenarnya. Dengan menggunakan mata Tianming saya dapat mengetahuinya di sekilas.
Setelah Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, Chen Ping merasa dunia di depannya tiba-tiba berubah warna. Raja Iblis Ciyun membuka mata Tianming untuknya pada saat ini, garis-garis muncul pada patung di mata Chen Ping. Chen Ping menatap patung itu dengan cermat, dan dia tiba-tiba mengerti. Cahaya Buddha macam apa yang ada di sana tadi, dan aura perubahan kehidupan, semuanya disebabkan oleh pola susunan yang sangat kecil yang diukir di dalam patung, dan kemudian pola susunan tersebut dibuka melalui kekuatan spiritual, dan akan ada cahaya itu. Karena pola formasi ini ada di dalam patung, tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Melihat patung Buddha palsu tersebut, Chen Ping tiba-tiba menjadi waspada, sepertinya pelelangan ini akan membatasi nafas mereka dan mencegah orang memperlihatkan nafasnya. Bukan untuk alasan keamanan, tapi untuk memudahkan mereka menjual barang palsu. Toh tidak ada satupun yang bisa dideteksi dengan memancarkan aura kesadaran spiritual, namun sulit dibedakan dengan mata. Dalam hal ini, Anda bisa terang-terangan menjual barang palsu tanpa takut ketahuan. Bab 3746, Kapitalis Jahat. Benar saja, darah setiap kapitalis itu kotor. Chen Ping tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam hatinya. Siapapun yang bisa membuka pasar bawah tanah dan pelelangan seperti itu harus ada di sini demi uang. Karena ini demi uang, maka Anda akan melakukan apapun. Ini mungkin sifat manusia. Saya akan membayar 6 juta. Seseorang juga mengangkat tangannya dan menawarkan harga. Hal ini membuat Shen Jizi sedikit mengernyit, dan jantungnya bergetar. Tapi melihat patung Buddha di depannya, Shen Jizi hanya bisa mengangkat tangannya lagi dan berkata, saya akan menawarkan 7 juta. Shen Jizi mengertakkan gigi dan menawar kali ini. Jika dia tidak terlalu menyukainya, dia tidak akan bisa melanjutkan penawaran. Saya akan menawarkan 8 juta. Pria itu melirik Shen Jizi dan meneriakkan harga dari atas lagi. Mata Shen Jizi membelalak karena marah, dan dia hendak bergerak, tapi ditarik keras oleh Chen Ping. Kali ini, Shen Jizi hampir jatuh ke tanah. Shen Jizi memandang Chen Ping dengan bingung, dan Chen Ping berbisik, berhenti berteriak, patung Buddha ini palsu. Palsu. Shen Jizi terkejut. Namun, kata-kata ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan Shen Jizi buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana kamu tahu itu palsu? Jangan khawatir, itu palsu. Ada susunan kecil di tubuhnya patung Buddha ini. Selama diisi dengan setelah memasuki kekuatan spiritual, pola formasi akan terbuka dan memancarkan cahaya yang mirip dengan cahaya Buddha. Chen Ping mengikuti Shen Jizi dan berkata. Ketika Shen Jizi mendengar ini, dia menatap Chen Ping dengan ragu, tapi dia tidak menggunakannya untuk menawar. Yang tua memandang Shen Jizi dengan tenang, seolah menunggunya menawar. Namun, setelah menunggu beberapa saat, melihat Shen Jizi tidak lagi menawar, yang tua hanya bisa mengumumkan dengan lantang, karena tidak ada yang menawar, maka patung itu akan dijual. Seharga 8 juta. Ya, tapi setelah selesai berbicara, Lao Yang menatap tajam Chen Ping. Jelas sekali bahwa Chen Ping adalah alasan mengapa Shen Jizi tidak terus menaikkan harga. Bukan karena Lao Yang tidak menaikkan harga karena Shen Jizi, tapi dia sedikit bingung. Bagaimana Chen Ping tahu bahwa patung Budanya palsu tanpa memperlihatkan auranya dan menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya? Apakah bisa dibedakan dengan mata telanjang saja? Yang tua ini tidak tahu sama sekali bahwa Chen Ping bisa langsung tahu bahwa itu palsu dengan mata Tianmingnya. Selanjutnya, harta karun lainnya dibawakan. Sungguh keterampilan yang tidak lengkap, ramuan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi, dan ramuan binatang dewa, segala macam hal. Namun, Chen Ping melihatnya dengan mata Tianming dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka palsu, dan tidak memiliki kesederhanaan sama sekali. Namun ada banyak biksu yang menawarnya. Chen Ping juga tidak berdaya. Sekarang aura mereka di penjara, terus terang, bahkan jika mereka membuka mata dan buta, mereka tidak dapat melihat yang palsu. Tidak ada cara untuk membedakan mereka. Disebut juga karena alasan keamanan, namun tampaknya lelang ini adalah penipuan. Hati Chen Ping menjadi dingin. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan datang. Itu akan membuang-buang 2 juta koin roh. Chen Ping bangun dan berencana pergi, hanya buang-buang waktu saja di sini. Semuanya, benda berikutnya ini adalah harta karun langka. Saya yakin belum ada yang pernah melihatnya. Kata-kata Lao yang selanjutnya menghentikan Chen Ping yang hendak pergi. Chen Ping duduk kembali di kursinya dan ingin melihat apa itu, tapi tidak ada yang melihatnya. Saya melihat seorang anggota staf berjalan dengan sebuah kotak kayu di kedua tangannya. Kotak kayu itu ditutupi dengan amplop merah, setelah ditempatkan dengan hati-hati, stafnya mundur. Lao yang dengan lembut memegang sudut kain merah dengan satu tangan, dan kemudian berkata, semuanya, lihatlah dengan mata terbuka lebar. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada di antara Anda yang pernah melihat harta karun semacam ini. Yang tua, cepatlah. Jangan sok, kita semua sedang terburu-buru. Seorang biksu berteriak keras. Oke, teriak Lao Yang,
lalu membuka kain merah itu. Saya melihat kotak kayu itu dikelilingi oleh transparansi, dan di dalam kotak kayu itu ditempatkan tulang lengan. Bab 3747 ini kerangkaku. Tulang tangan ini telah berubah menjadi batu giok dan menjadi transparan seluruhnya, tidak ada nafas sama sekali dari tulang ini. Zhang Tua, apa yang kamu lakukan dengan sepotong tulang tangan seperti itu? Ini bukan harta karun. Benda ini ada di mana-mana di Gunung Tianmo, dan orang-orang mati setiap hari. Ketika semua orang melihat apa yang mereka keluarkan, mereka sedikit tidak nyaman. Senang sekali. Bukankah ini untuk mengalahkan mereka? Haha, bahkan sepotong tulang tangan pun diambil. Semuanya, ini bukan tulang manusia biasa. Ini adalah tulang tangan dengan kekuatan kuno. Saya sudah mengujinya. Tulang tangan ini sangat keras. Dapat menembus logam dan batu, dan bukan tidak mungkin berguna. Senjata. Ya, Lao Zhang memperkenalkan. Tarik mereka ke bawah, siapa yang bercanda? Bukannya kita belum pernah melihat mayat makhluk abadi dan iblis yang jatuh selama perang antara dewa dan iblis. Mayat seperti itu ada di mana-mana di medan perang antara dewa dan iblis. Apa itu? Penggunaan tulang putih. Datang dan latih senjata. Siapa yang cukup bodoh untuk memberikan senjata dengan sepotong tulang tangan? Cepat ganti dengan yang lain. Banyak biksu berteriak keras. Lagi pula, dalam hal ini Gunung Iblis, bekas medan perang para dewa dan iblis, yang jatuh ada banyak makhluk abadi dan iblis, jadi kerangka seperti ini ada di mana-mana. Meskipun itu adalah tulang makhluk abadi dan iblis yang turun dari surga, nilainya kecil dan tidak ada gunanya sama sekali. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak melihat bahwa tulang tangan ini telah diubah menjadi batu giok. Jika kamu tidak ingin menggunakannya sebagai senjata, kamu dapat menggilingnya menjadi bubuk dan membuat teh untuk diminum. Lao Zhang masih ngomong keras, mau jual tulang tangan ini. Keluarlah. Zhang Tua, untuk menghasilkan uang, kamu berani mengatakan apapun. Kamu bahkan menggiling tulang ini menjadi bubuk dan membuat teh untuk diminum. Kamu harus menyimpannya sendiri. Seorang biksu berkata sambil bercanda. Chen Ping melihat tulang tangan itu, meskipun terbuat dari batu giok dan terlihat sangat indah, nilainya memang kecil. Jika dia menginginkan tulang makhluk abadi dan iblis yang jatuh, akan ada tulang seperti itu di mana-mana di tanah selama medan perang antara dewa dan iblis. Melihat tidak ada yang tahu apa yang dia jual, Lao Zhang menghela nafas sedikit dan bersiap melepas tulang tangannya. Tetapi pada saat ini, Raja Iblis Ciyun dalam kesadaran Chen Ping berkata dengan suara gemetar, "Nak, beli tulang tangan ini, cepat beli." Chen Ping tertegun dan bertanya dengan cepat, "Senior, apakah kamu ingin membelinya? Apa fungsinya? Apakah benar-benar digiling menjadi bubuk dan dibuat menjadi teh?" "Kentut, ini tulang tanganku. Aku tidak menyangka kerangkaku masih ada setelah bertahun-tahun. Jika semua tulangku bisa ditemukan, kelahiran kembaliku akan segera tiba." Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh semangat. Chen Ping tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka bahwa tulang tangan ini adalah kerangka Raja Iblis Ciyun. Apakah ini terlalu keterlaluan? Senior, bagaimana kamu yakin ini kerangkamu? Jangan salah. Chen Ping tidak percaya. Berhenti bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyentuh tulangnya, dan aku akan yakin perasaanku tidak salah. Desak Raja Iblis Ciyun. Melihat ini, Chen Ping buru-buru menghentikan Lao Zhang dan berkata, "Tunggu sebentar." Lao Zhang melirik ke arah Chen Ping dan kemudian bertanya, "Rekan Tao, apakah kamu tertarik dengan tulang tangan ini?" Chen Ping mengklik. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, berapa harganya? Anda sebaiknya tahu barangnya. Harga awal untuk tulang tangan ini adalah 10 juta koin spiritual." Kata Lao Zhang. "Oke, saya akan membayar 10 juta. Kata Chen Ping langsung. Setelah Chen Ping mengajukan penawaran, tidak ada yang mengikuti harganya, dan tidak ada yang berpikir itu sepadan. Shen Jizi juga diam-diam menarik Chen Ping dan berkata, "Apakah kamu gila, membeli tulang manusia seharga 10 juta? Jika kamu menyukainya, beri aku 10 juta, dan aku akan memotong lenganku sendiri dan memberikannya kepadamu." Chen Ping setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Jizi, saya hampir tertawa. Orang ini sangat rakus akan uang sehingga dia bahkan menginginkan uang seumur hidupnya. "Oke, aku akan memberimu tulang tangan ini." Lao Zhang melihat tidak ada yang menaikkan harga, jadi dia berkata dengan keras. Bab 3748 Pembohong Besar. Chen Ping langsung melangkah maju, membayar uang, dan mengambil tulang di tangannya. Saat tulang tangan diambil, cahaya putih memancar, dan kemudian aura kematian yang samar memenuhi udara. "Ini kerangkaku. Untungnya, orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Bagaimana kerangkaku bisa dibandingkan dengan kerangka makhluk abadi dan iblis biasa?" Raja Iblis Ciyun berteriak dengan penuh semangat. Ketika biksu lain melihat tulang tangan di tangan Chen Ping sedikit berubah, mata mereka melebar dan mereka jelas menyesalinya. Chen Ping merasakan tatapan semua orang,
jadi dia segera melemparkan tulang tangan itu ke dalam ring penyimpanan. Nak, tanyakan padaku di mana aku menemukan tulang-tulang ini. Kamu dapat menemukan cara untuk membantuku mengumpulkan semua tulang itu. Setelah aku terlahir kembali, aku akan membantumu terbang ke surga. Lalu aku akan melindungimu di surga. Raja Iblis Ciyun berkata dengan penuh semangat. Bahkan jika Raja Iblis Ciyun tidak memberitahu, Chen Ping akan menemukan cara untuk bertanya. Jika Raja Iblis Ciyun dapat dilahirkan kembali, Chen Ping akan memiliki pendukung. Kalau begitu, bukankah dia akan berjalan menyamping di dunia para dewa dan manusia? Dia bisa membunuh aliansi penyegel iblis atau Balrog hanya dengan satu tamparan. Oke, mari kita lanjutkan ke item berikutnya untuk dilelang. Lao yang berkata dengan keras, dan kemudian meminta staf untuk mulai mengeluarkan item tersebut. Senior, tunggu sebentar, bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapatkan tulang tangan ini? Chen Ping bertanya pada Lao Yang. Lao Yang melirik Chen Ping, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, kami hanya bertanggung jawab menjual barang. Mengenai bagaimana dan dari mana barang itu berasal, kami tidak bisa mengatakannya. Chen Ping memandang Lao Yang dan tahu bahwa dia ada di sana. Apa yang dia pikirkan? Jadi dia membuang 3 koin roh emas ungu. Bisakah kamu memberitahuku? Chen Ping bertanya dengan tenang. Melihat Chen Ping menjual 3 juta koin roh, Lao Yang tiba-tiba berseri-seri. Tentu saja, seseorang mengambil tulang tangan ini dari lembah salju, dan kemudian kami membelinya. Setelah berbicara, Lao Yang dengan senang hati mengumpulkan koin roh emas ungu. Snow Creek Valley. Setelah Chen Ping duduk, dia melihat ke arah Senjizi. Senjizi tahu apa yang dimaksud Chen Ping, dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun lembah salju ini tidak jauh, itu sangat berbahaya. Saya tidak berani pergi ke sana. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, dan 2 koin spiritual emas ungu dilemparkan ke tangan Senjizi. Di dalam, Senjizi tersenyum dan segera mengganti topik pembicaraan, jika kamu ingin pergi ke tempat berbahaya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian. Siapa yang membuat kita berdua ditakdirkan? Rekan Tao, kamu telah tertipu. Salju lembah sungai tidak jauh dari sini, dan ini bukanlah tempat yang berbahaya. Banyak biksu pergi ke sana untuk bermain. Seorang biksu tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya melihat bahwa Chen Ping telah ditipu dan buru-buru mengingatkannya. Mata Senjizi menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, diam, itu bukan urusanmu. Jangan dengarkan omong kosongnya, kedalaman lembah salju masih sangat berbahaya. Senjizi takut pada Chen Ping pasti mendengar tentang lembah salju. Letaknya tidak jauh, belum ada bahayanya, kembalikan uangmu. Tapi Chen Ping tidak peduli, bagi Chen Ping, uang adalah sesuatu di luar dirinya, apalagi uang itu diberikan oleh orang lain. Melihat Chen Ping tidak peduli, Senjizi menghela nafas lega. Sejak dia bertemu Chen Ping, dia telah menghasilkan banyak uang dari Chen Ping. Untuk orang kaya seperti itu, dia pasti ada dalam daftar. Semuanya, ini adalah harta karun terakhir, dan ini juga harta karun terakhir. Silakan lihat itu. Setelah Lao yang mengatakan ini, dia benar-benar mengeluarkan kipas lipat di tangannya. Segera setelah itu, kipas lipat terbuka, dan cahaya terus mengalir di atasnya. Apa ini? Kipas yang bercahaya, apakah bisa dianggap sebagai harta karun? Terbuat dari bahan apa kipas ini? Mengapa terlihat seperti terbuat dari kertas? Ada aliran cahaya yang menyinari kipas tersebut, itu pasti bukan benda fana. Banyak biksu ada banyak diskusi. Hanya saja tidak ada yang bisa menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, mereka hanya bisa menebak dengan matanya. Bab 3749 Paviliun Luban. Chen Ping melihat lebih dekat dengan mata Tianmingnya dan menemukan bahwa kipas ini memang agak aneh, karena cahaya di atasnya bukan disebabkan oleh pola susunannya, tetapi cahaya dari kipas itu sendiri. Selain itu, struktur pemurnian kipas ini juga sangat aneh, dan Chen Ping tidak dapat memahaminya. Lao yang mendengarkan diskusi semua orang dan mengatakan bahwa kipas angin itu tidak bagus, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, semuanya, pernahkah Anda mendengar tentang legenda Paviliun Luban? Tentu saja pernah. Saya pernah mendengar tentang Paviliun Luban ini. Paviliun ini adalah paviliun abadi, dan juga memiliki status yang tinggi di surga. Terlebih lagi, Paviliun Luban ini pandai memurnikan senjata. Paviliun Luban ini memurnikan semua hal aneh. Saya kudengar Paviliun Luban memurnikan yang seukuran telapak tangan. Perahu kayu bisa berubah seketika dan menampung 10.000 orang. Ya, saya juga mendengar bahwa Paviliun Luban dapat mengubah pembusukan menjadi senjata ajaib, sungguh menakjubkan. Banyak para biksu mendengar tentang Paviliun Luban dan semuanya berkata bangunlah. Paviliun Luban, kenapa sepertinya aku mendapat kesan? Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tahu bahwa Paviliun Luban tidaklah sederhana.
Raja Iblis Qiyun mendapat kesan bahwa itu pasti sekte dari surga. Semuanya, saya yakin banyak orang tahu tentang Paviliun Luban, tetapi mereka tidak percaya bahwa kipas di tangan saya dibuat oleh Paviliun Luban. Hari ini saya akan menunjukkannya di depan umum agar Anda mengetahui kebenaran dan kepalsuan. Kata Lao Yang, dengan jejak nafas setelah menembus ke dalam kipas lipat, aliran cahaya pada kipas lipat menjadi lebih kuat, dan kemudian mulai membesar, dan akhirnya menjadi seukuran 1 kaki, langsung menutupi yang lama. Kipas lipat ini terlihat setipis sayap jangkrik, tetapi sangat kuat dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini adalah kipas lipat defensif. Bahkan Master Puncak Alam Kesengsaraan tidak dapat menghancurkan kipas lipat ini sama sekali. Tidak mungkin. Sekarang izinkan saya mencobanya untuk semua orang. Setelah Master mengatakan itu, dia meletakkan kipas lipat di depannya, lalu mengedarkan napasnya, dan napas Puncak Alam Kesengsaraan meledak, dan kemudian meledak. Keluar dengan telapak tangan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh ruangan berguncang, tapi kipas lipat di depannya masih utuh. Melihat pemandangan ini, semua biksu tergoda. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, bukankah mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat bertemu dengan Master di puncak alam kesengsaraan? Chen Ping sedikit bersemangat saat melihat ini. Meskipun Chen Ping sekarang memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ini hanya dapat meningkat dengan kekuatan Chen Ping. Chen Ping juga memiliki jam bertanda naga, dengan kekuatan jam bertanda naga, ia dapat menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Namun jika ingin mengunci diri di dalam lonceng pola naga, bukankah sama dengan menangkap penyu di dalam guci, jika benar-benar dalam bahaya, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kipas lipat ini berbeda. Dapat digunakan dengan santai. Jika ada senjata sihir pertahanan seperti itu, Chen Ping tidak perlu takut dengan pembangkit tenaga listrik puncak di alam kesengsaraan. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dan dia tidak akan terluka. Lao Yang, harga awal kipas lipat ini pasti cukup tinggi kan? Seorang biksu bertanya dengan lantang. Tentu saja, harga awalnya adalah 20 juta koin spiritual, yang memiliki harga tertinggi akan menang. Kata Lao Yang, saya akan bayar 20 juta. Seseorang langsung berteriak, saya akan menawarkan 40 juta. Saya akan menawarkan 60 juta. Saat semuanya dimulai, seseorang berteriak 60 juta. Sepertinya semua orang sangat menyukainya. Aku akan memberimu 100 juta. Pada saat ini, seorang biksu kurus berdiri dan berkata 100 juta. Hal ini mengejutkan banyak orang. Meski barang ini bagus, namun harganya bukanlah sesuatu yang mampu dibeli semua orang. Ketika biksu itu melihat tidak ada yang berbicara, dia tersenyum, sepertinya dia pasti menang. 110 juta. Tepat ketika biksu itu merasa percaya diri, Chen Ping tiba-tiba berbicara. Bab 3750, tidak memberi muka. Melihat tawaran Chen Ping, biksu itu tampak mengerutkan kening. Biksu lainnya juga melihat ke arah Chen Ping baru saja mengeluarkan uang untuk membeli tulang tangan, dan sekarang dia memiliki kipas lipat ini, betapa kayanya dia. Lao yang juga melihat ke arah Chen Ping beberapa kali lagi, dia tidak menyangka Chen Ping menjadi begitu kaya. Rekan Tao, saya sangat menginginkan kipas lipat ini, dan saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Biksu kurus itu sebenarnya meminta Chen Ping untuk mengizinkannya melakukannya. Sepertinya dia tidak punya uang lagi, kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta Chen Ping menyerah. Namun, Chen Ping tidak mau keluar. Jika dia memiliki kipas lipat ini, dia dapat menahan serangan dari puncak alam kesengsaraan. Bagi Chen Ping, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Maaf, aturannya adalah penawar tertinggi menang, Anda dapat membayar harga lebih tinggi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, mata biksu itu sedikit membeku, dan kemudian semburan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung merobek pola susunan yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, penampilan dan aura biksu itu semuanya terungkap, dan dia ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tidak heran biksu ini berani diekspos. Rekan Tao, saya Mu Yao dari keluargamu. Jika Anda bisa melakukan ini, keluargamu saya akan sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, Mu Yao tiba-tiba menyalakan api di telapak tangannya, menandakan bahwa dia tidak berbohong. Bagaimanapun, keluargamu adalah satu-satunya yang mempraktikkan keterampilan berbasis api di dekat Gunung Iblis. Ternyata dia berasal dari keluargamu. Pantas saja dia berani mendobrak penghalang di tubuhnya dan memperlihatkan wajah dan aura aslinya. Sekarang, aku khawatir Lao yang tidak akan berani mengatakan apapun. Lagi pula, keluargamu juga merupakan keluarga yang memiliki reputasi baik. Orang ini mungkin akan menyerah. Lagi pula, lebih baik berhutang budi pada keluargamu daripada penggemar yang rusak. Banyak biksu berbisik.
Chen Ping menatap Mu Yao dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia membunuh Mu Kui, dan sekarang orang-orang dari keluarga Mu tiba-tiba muncul di sini. Kemungkinan besar orang-orang ini ada di sini untuknya. Untungnya, Mu Yao tidak mengenal Chen Ping, jadi dia membujuk Chen Ping. Jika dia mengetahui identitas Chen Ping, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Chen Ping sejak lama. Lao yang memandang Mu Yao. Meskipun dia merasa tidak bahagia, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, keluargamu dianggap sebagai keluarga besar di Gunung Tianmo ini. Jika itu demi sedikit uang, tidak ada gunanya menyinggung keluargamu. Sekarang mari kita lihat apakah Chen Ping ingin berhenti. Semua orang memandang Chen Ping. Bahkan mesin ajaib itu dengan lembut menarik sudut pakaian Chen Ping dan memberi isyarat padanya untuk melepaskan kipas lipatnya. Jika kamu punya uang, keluarkan saja. Yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya. Aku tidak keberatan. Tetapi jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk mendominasi orang lain, aku tidak akan menerima tipuanmu. Chen Ping memandang Mu Yao dan mendengus dingin, satu suara. Semua orang memandang Chen Ping dengan heran. Mu Yao juga kaget, awalnya dia berpikir jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan bisa membuat Chen Ping mundur, tapi dia tidak ingin Chen Ping memberinya wajah apapun. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping bahkan berani membunuh putra tertua keluargamu. Bagaimana bisa Chen Ping memberikan muka kepadanya, anggota keluargamu? Apakah kamu tidak memberikan wajah keluargamuku? Mu Yao menatap Chen Ping dengan dingin, dan aura alam kesengsaraan tingkat 9 meledak dari tubuhnya dan menyelimuti Chen Ping. Nafas ini seperti beban gunung, membuat Shen Jizi di samping Chen Ping terlihat pucat dan kehabisan napas. Mata Chen Ping juga sedikit mengembun dan berdiri tak bergerak. Jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, aku akan lebih takut padamu. Kamu hanyalah anggota alam kesengsaraan tingkat 9 yang baru saja dipromosikan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Chen Ping mendengus. Kata-kata Chen Ping membuat Mu Yao tertegun sejenak. Bagaimanapun, aura Chen Ping saat ini tersembunyi, dan dia tidak tahu apa kekuatan Chen Ping. Tapi dari nada bicara Chen Ping, dia seharusnya cukup kuat, dan dia mungkin juga berada di alam kesengsaraan tingkat 9, jika tidak, dia tidak akan berani meremehkannya. Terima kasih sudah menonton channel ACN. Sampai jumpa di bab selanjutnya.